Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rizky Bilar dan Lesti akhirnya mengumumkan acara pernikahan mereka. Dan saya nggak mau sorotin tanggalnya lah ya, kalian sudah tahu semua. Tapi yang menarik ini adalah akan ditayangkan di Antv selama 11,5 jam. 11,5 jam, itu artinya kalau dimulai jam 10 pagi, itu akan selesai nanti jam setengah 9. Itu sesuatu yang kalau saya bilang, ya oke lah, ini sesuatu yang besar, megah, tetapi ini sesuatu yang benar atau enggak gitu. Loh, kenapa kok benar atau enggak? Oke, saya nggak mau berdebat, tapi dengar baik-baik dari saya. Saluran channel free to air atau bebas untuk disiarkan, itu sebenarnya adalah milik pemerintah. Dan para stasiun TV ini sebenarnya menyewa kanalnya. Makanya pemerintah memiliki sebuah lembaga yang digaji oleh pemerintah, yang tujuannya untuk mengawasi kalau terjadi sesuatu yang, ya namanya orang bisnis kan selalu mengutamakan duit ya. Takutnya ternyata ada yang kelupaan, terus pas nyari duit ini tidak memikirkan tontonan yang ditonton anak kecil, atau membuat orang ketagihan, atau memberikan pengaruh, atau mungkin menghasut atau apa. Nah, ini adalah satu hal yang jadi concern dari KPI. Nah, seperti pernikahan Atta Halilintar dan Aurel yang sempat juga mendapat teguran. Saya sih yakin kalau 11,5 jam ini, saya yakin nggak usah pakai diramal, pasti akan ada teguran kalau beneran 11,5 jam. Loh, terus kenapa nggak ditegur dari sekarang? Nah, KPI itu hanya akan bisa melakukan teguran jika mendapatkan laporan dari masyarakat. Jika tidak ada, ya mereka akan menganggap ini ya diinginkan dan ya wes. Kalau saya sih pribadi ya pengen tahu pernikahannya akan seperti apa. Tetapi apakah ini memang sesuatu yang benar untuk disiarkan ke seluruh Indonesia selama itu gitu loh. Nah, ini tetap jadi pertanyaan. Tapi kita ya sudahlah, biarkan itu semua terjadi. Dan toh saya juga penasaran. Maksudnya kalau ini di YouTube sih saya lebih terima gitu. Tapi kalau di TV free to air, rasanya kayak gimana gitu. Maksudnya banyak anak kecil juga di jam-jam tertentu. Tapi balik lagi ya silahkan. Dan daripada nanti saya dibully, dianggap nggak setuju, yang padahal saya happy dengan pernikahan mereka berdua, kita akan coba lihat kira-kira nanti mereka ini akan lancar atau enggak menuju ke pernikahan. Kalau kemarin saya lihat, ini adalah hal-hal yang patut diwaspadai. Nah, menuju ke 11,5 jam, ini artinya apa? Ada satu fakta baru yang mengungkap bahwa mereka ini artinya harus tetap melibatkan orang televisi. Nah, ini kemudian nggak jadi acara keluarga murni. Nah, ini pasti akan banyak faktor yang akan mempengaruhi. Kebayang nggak kalau ternyata nanti terjadi sesuatu atau permintaan yang lebih memakan tenaga, waktu, dan biaya lagi. Tapi yuk kita langsung lihat. Keluar kartu The Devil ini sesuatu yang kalau saya bilang bukan artinya jahat ya, bukan. Tapi lebih ke mereka berdua ini harus sangat-sangat berhati-hati. Karena apa? Karena bisa jadi ada orang-orang yang ingin memanfaatkan momen ini tadi. Memanfaatkan dalam arti yang bukan kurang baik ya, tapi lebih ke nggak mikirin tentang kesehatan, kebahagiaan, keinginan dua mempelai ini tadi. Jadi akhirnya ini jadi sesuatu yang dipaksakan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, pernikahannya digelar ini akan Juli. Tapi kalau saya curiga, ini bisa jadi mundur loh. Karena COVID ini lagi naik sekali. Nah, harapannya sih kalau memang ini terjadi, dan nggak mungkin untuk diliput TV, jangan ikut mundur deh. Adain dulu aja akadnya, please. Akad dulu aja, pestanya bisa kapanpun. Namanya konten kan, udah bisa kapan aja. Nah, kalau ingat, kalau ini memang terjadi dan harus mundur karena COVID, karena TV nggak bisa ngeliput dan sebagainya, orang-orang nggak bisa naik pesawat pergi ke Medan, ya wes, kalau saya bilang tetap adakan di bulan Juli. Saya curiganya ini kalau ngikutin ini semua, dan itu bisa November nanti seperti dugaan saya. Tapi harapannya saya salah di sini, pernikahannya tetap di Juli, dan apapun itu pentingkan untuk kalian berdua dulu, karena pernikahan ini tentang kalian berdua dulu. Jangan libatkan orang lain. Oke lah, kalian cari duit, duitnya kan udah banyak. Jadi kalau menurut saya, yuk, ini adalah ibadah. Ibadahnya dulu-duluin. Setelah itu mau ngapain aja, mau nikahannya itu selama 1 bulan berturut-turut diliput TV, kita pasti akan selalu menemukan justifikasi atau pembenaran untuk itu. Sudah diadakan teguran dari KPI mempertanyakan tentang ini. Dan seperti halnya pernikahan Atta Halilintar dan Aurel, dalih TV itu adalah kami mengangkat kebudayaan daerah. Di sini kebudayaannya Minang. Kemarin juga Minang juga kalau nggak salah. Dan ya, kalau ngangkat kebudayaan daerah, nggak perlu nunggu artis atau YouTuber nikah deh. Kayaknya kapan aja juga bisa. Tapi ya, namanya orang cari duit, you know. Jadi ya kalau menurut saya sih, yuk kita temukan jalan yang tengah yang baik. Dan jangan akhirnya
Rizky dan Dede ini tadi yang akan jadi korbannya. Saya sih sangat menjaga ini. Dan kalau kita lihat lagi di sini, mereka ini harus benar-benar observe, mengamati. Jangan sampai mereka ini dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan dan mereka ini lupa akan dirinya sendiri. Nah, sama masih berkaitan dengan yang sebelumnya ini tadi. Kalau mereka ini tidak mulai untuk belajar bilang enggak, bilang nanti dulu, bilang mohon maaf, saya pikir sih mereka nanti akan malah menyesal. Akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang malah akan membuat pernikahannya ini tadi akan mengalami satu permasalahan. Kita inginkan sebuah pernikahan ini kan terjadi dan ini momen yang sangat sakral. Nah, harapannya ini benar-benar bisa dibagi. Karena kalau mau diturutin sebenarnya semua ini bisa dijadikan konten. Ya, kebayangkan melahirkan, menikah bisa jadi konten. Melahirkan bisa jadi konten. Keluarga meninggal bisa jadi konten juga. Apapun ini bisa jadi konten, tapi please hati-hati. Karena takutnya nanti kita ini malah yang akan, ya kalau yang saya takut itu karena ini momen pribadi, kelepasan pas lagi live atau apa, terlalu berbahaya karir yang sudah dibentuk dan semua yang didapatkan ini tadi. Dan saya lihat di sini harus hati-hati. Memang akan banyak orang yang memberikan banyak hal. Tapi hati-hati terhadap orang yang memang tulus ingin berteman dan orang yang cuman mau kesempatan atau memanfaatkan kesempatan saja. Ini sebenarnya sesuatu yang amat sangat mudah terlihat. Saat seseorang ini menjadi terkenal, terus tiba-tiba semua orang ingin berteman dengan orang ini tadi. Semua orang itu pengen mendapatkan, mencicipi sedikit fortune dari si orang ini tadi. Nah, kalau memang ternyata pertemanannya tulus, ya ora popo. Tapi kalau ternyata setelah ini terus merekanya pergi, nah ini loh yang saya pikir. Karena banyak sekali kasus, coba kalian pasti mengalami juga kan. Pas happy, orang-orang ini ada di sekitar kita. Datang ke rumah kita lah, nyemangatin, pengen nyetirin mobil kita kemana, pengen ngajak ngobrol kita, ngundang ke pernikahan atau akikahan anaknya atau apa. Tapi begitu kita dalam kesulitan, hilang. Kayak nggak inget kalau ada kita gitu loh. Nah, tuh ada yang mulai baper. Coba tulis deh, kalian pengalaman kalian seperti apa? Pasti banyak yang seperti ini. Dan ini pasti akan menyakitkan untuk Rizky Bilar dan Dede Lesti. Kalau saya pikir sih, mereka ini sudah berjasa ke banyak pihak. TV ini udah dibuat kaya oleh mereka. Saya pun termasuk dibuat kaya oleh mereka berdua. Yuk, benar-benar harus hati-hati saat ada orang yang tulus dan yang nggak tulus mau berteman atau mau membantu. Karena takutnya nanti mereka pengen memiliki satu kepentingan tapi ternyata mereka nggak tulus dan memiliki satu maksud yang lainnya. Dan yang paling utama di sini harus dilihat itu adalah nih, balik lagi Wheel of Fortune. Tapi ini kebalik loh ya. Keberuntungan itu nggak akan selalu berpihak pada kita. Dan kalau kita lihat ini, saya ingatnya malah Pentacles ya. Kesehatan ini yang paling penting. Kesehatan mereka berdua itu yang paling penting karena stripping masih jalan, acara-acara yang masih jalan, mereka harus pemotretan untuk produk yang mengendorse mereka dan yang lain-lain, dan pernikahannya ini tinggal menghitung minggu. Kalau dulu saya nikah seperti ini, saya itu mengurangi kegiatan saya. Dan maka dari itu kesehatan harus dijaga dan terutama kepada Dede Lesti harus hati-hati karena wanita ini setiap bulan harus mengalami masa 5-7 hari breakdown karena datang bulan. Nah, dan untuk Rizky Bilar juga saya pikir sih, ini lihat dia kemana-mana, naik mobil, dia kan suka nyetir sendiri dan sebagainya, ini harus hati-hati banget deh. Bener-bener kalau orang biasa itu harus dipingit, mereka pun kalau bisa kurangin lah kegiatannya karena takutnya yaitu tadi kesehatan ini akan jadi sesuatu yang akan bermasalah. Dan kalau dilihat apalagi adalah semakin menuju ke hari H, semakin banyak hal-hal ini yang membuat kita itu bertanya-tanya, ini bener nggak? Iya atau enggak? Dan malah stres. Nah, jangan sampai ini terjadi kestresan yang akan membawa ke sesuatu yang nggak baik nantinya. Ini adalah hal yang harus dihindari. Dan menuju hari H tuh kayaknya semua orang deh, coba yang udah nikah tulis di sini, kita itu akan semakin nervous dan kita akan susah untuk mengambil keputusan. Nah, kalau mengetahui ini, ajaklah orang lain untuk ikut membantu dan mengambil keputusan. Manajer ini harus nggak boleh libur, nggak boleh tidur, harus menemani karena takutnya terjadi sesuatu. Yang dikejarkan mereka beraktivitas. Mereka ini kan nggak kayak pemilik pabrik yang punya mesinnya menghasilkan sesuatu, dijual terus dapat duit. Mereka ini menjual diri mereka. Nah, daripada itu makanya harus hati-hati karena selain rawan sakit, semakin hari H ini
kondisi kejiwaan ini pasti akan semakin stres. Dan ini sih sesuatu yang lazim terjadi pada orang yang akan menikah. Orang yang istilahnya cuma kerja biasa aja kayak kalian ini aja stres, apalagi mereka dengan semua kegiatan yang bejibun dan semua apa yang diomongin oleh media. Nah, hati-hati sekali mendengarkan itu. Benar-benar difikirkan dan jangan sampai nanti akhirnya tersandung malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau boleh disarankan sih, hentikan kegiatan seminggu sebelum hari H. Jangan syuting kalau nggak penting-penting banget. Jangan melakukan aktivitas apapun. Kumpulkan tenaga, sehatkan mental, dan kalaupun kerja tuh kerja yang ringan-ringan aja, karena yaitu seminggu ini adalah sesuatu yang paling krusial. Paling nggak 3 hari lah, kalau bisa 3 hari beneran nggak kemana-mana deh. Dan pasti ada satu hal yang sampai adat dipingit itu terjadi ribuan tahun itu adalah karena untuk menghindari sesuatu yang nggak diinginkan. Jadi harapannya kita semua tetap akan melihat satu tayangan kebahagiaan selama 11,5 jam yang disajikan oleh ANTV, dan ini semua nggak akan tertunda atau berubah kepada sesuatu yang nggak kita inginkan. Dan kalau ditanya resepnya apa, dengarkan Dedek Lesti, karena saya pikir kita tahu bahwa ini reuni seorang wanita, dan wanita-wanita ini kadang-kadang memiliki, wanita ini sebenarnya adalah sumber, the source of wisdom. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau di antara Lesti dan Rizky Bilar ini, mendingan Rizky Bilar yang dengerin Lesti. Karena Rizky Bilar ini tampaknya yang benar-benar pengen ngejar semuanya, dia kayak pengen ngumpulin ini sebelum pernikahan, dan itu sesuatu yang baik. Tetapi ingat, tubuh kalian punya limit, dan sepertinya Lesti ini yang lebih mengerti, dan ikuti. Bukannya artinya harus menyerah atau terima apapun itu, tapi yuk coba diatur, karena ini kejadian seumur hidup. Syuting bisa nanti, serialmu itu bisa nanti disambung lagi. Tetapi kalau terjadi sesuatu dalam pernikahan, aduh, ini menyesalnya akan sampai kapanpun gitu. Dan ada saran lagi di sini adalah jangan terlalu idealis, serahkan semuanya pada wedding organizer. Kemarin lamarannya ini dikerjakan oleh teman saya dari Kirana Wedding Organizer, dan ini pun mau dikerjakan oleh siapapun, serahkan saja kepada mereka, karena mereka ini sudah ahlinya. Udah nggak usah mikirin kalaupun terjadi sesuatu yang kurang-kurang atau terjadi di luar, ini udah fokusnya kepada pasangan, kepada keluarga. Ini adalah hari bahagia kalian. Kalian itu nggak kerja di sini, kalian adalah raja dan ratu. Jadi jangan lakukan sesuatu yang ini pasti akan susah loh, buat nggak kerasa kayak kerja gitu. Tapi please, untuk hari itu jangan terlalu idealis. Lakukan semuanya apa yang kalian suka, dan biarkan orang lain mengikuti. This is your day, dan please, ini tadi ya, ingat ya, kalian bisa cari duit sometime else gitu, bisa ngerjain apapun nanti. Yang ini khusus untuk kalian berdua. Dan kalau dilihat dari sini lagi, terakhir adalah jangan lupa, karena kayaknya ini semua orang fokusnya itu kebalik. Fokusnya adalah saat di atas pelaminan, tapi bukan saat setelahnya. Karena sebenarnya rahasia dari sebuah pernikahan itu adalah apa yang terjadi sehari setelah pernikahan. Itu yang paling penting dan lebih penting, karena tanggung jawabnya dimulai di situ. Semua yang kita ucapkan dan ikrarkan, saya terima nikahnya, itu dibuktikan di hari pertama itu tadi. Dan jika kita harus mempertanyakan ini semua, ya nggak apa-apa persiapan pernikahan, tetapi hari setelahnya itu adalah jauh lebih penting. Dan semoga pernikahan ini akan selamanya, semoga semuanya dilancarkan. Yang mau nikah juga seperti itu. Coba komentar di bawah ini, menurut kalian kira-kira apa sih yang akan terjadi? Ini akan lancar ataukah ada hal-hal yang juga patut waspadai? Tapi ini juga nasihat untuk kalian semua juga yang akan menikah. Semoga kalian bisa melihat ini, apalagi menikah di kala pandemi, ini bukan satu hal yang jadi pilihan utama semua orang. Dan harapannya kita bisa menunggu, tapi ingat, untuk sesuatu yang baik, jangan tunggu lagi. Apapun itu, lakukan, tapi ingat, lakukan dengan tanggung jawab. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Untuk yang mau diramal, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa.